Loh, iya. Ini orang-orang seperti ini sudah tidak bisa ngomong. Pernah ada orang munafik datang di zaman Nabi, di zaman Umar, di zaman Nabi SAW. Munafik ini sama orang kafir, sama orang Yahudi dua-duanya. Datang si munafik ini ngaku muslim, tapi Nabi SAW tahu orang ini munafik. Dia datang pernah utang sama seorang Yahudi, kemudian dia tidak mau bayar. Tiba-tiba tidak mau bayar. Lalu kemudian si Yahudi ini mengatakan, saya akan keluhkan kamu kepada pimpinan kamu kaum muslimin. Dia bilang, lalu saja, nggak masalah, gitu kan? Memang orang munafik, tidak sama orang kafir, tidak sama orang beriman. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, mudabdabina baina dzalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Sifatnya orang munafik, mudabdab. Mudabdab itu kayak tidak jelas statusnya. Bisa sekali sama orang beriman, bisa sekali sama orang kafir. Yang penting bisa jilat sana, jilat sini, gitu kan? Maka tidak kepada ini, tidak kepada kelompok itu. Lalu kemudian kata orang Yahudi, saya akan lapor kepada Muhammad, nabi kalian. Kata orang munafik, silahkan. Toh saya juga tidak yakin dia sebagai nabi. Pergilah. Ya Muhammad, kejadiannya begini. Ini dia ngaku muslim, dia ngambil utang saya tidak bayar. Kata Nabi SAW, bagaimana kau bilang? Tidak ada uangnya, saya tidak pernah ambil, kata si munafik. Nabi SAW melihat segala macam hujah, argumen, ternyata si Yahudi benar. Kata Nabi SAW, kau harus kembalikan haknya dia. Dia benar, si Yahudi ini, gitu kan. Orang ini mengatakan, baiklah, baiklah, saya akan kasih, gitu kan. Kemudian keluar dari masjid, ternyata orang munafiknya bilang, enggak, saya enggak mau bayar. Lalu kata Yahudi ini, siapa yang kau percaya setelah Muhammad? Tidak ada. Mungkin ada temannya, Abu Bakar. Pergi ke Abu Bakar. Ya Abu Bakar, begini kejadiannya. Abu Bakar melihat argumennya, semua Abu Bakar mengatakan, baiklah, kalau gitu hukumnya seperti ini. Persis seperti hukum Nabi SAW. Keluar, dia mengatakan, Yahudi ini, ya orang munafik ini bilang, baiklah, baiklah, saya akan bayar. Keluar dari rumah Abu Bakar, dia bilang, saya nggak mau bayar. Loh. Dan berkata lagi, ya, pada saat itu si Yahudi, siapa yang kau percaya lagi? Dia bilang, coba kita ke Umar. Pergi ke rumah Umar. Antum sudah tahu jawabannya rumahnya. Begitu masuk di rumahnya Umar, kenapa? Ada masalah begini. Baik, Umar bilang, sama siapa kalian sudah berhukum? Kami sudah pergi ke Muhammad. Kata si Yahudi. Apa hukumnya? Dihukumi saya punya hak. Orang ini ditunjuk dan dia ngaku mau bayar, dia nggak mau bayar. Terus siapa lagi? Abu Bakar. Apa hukum Abu Bakar? Seperti sama. Kata si Yahudi tersebut. Kata Umar, lalu untuk apa kalian ke saya? Kata si Yahudi, ini orang ngakunya mau datang kepada kamu, hai Umar. Kata Umar, baik, berarti mau tunggu hukum dari saya? Dia bilang, iya, baik. Umar bilang, tunggu sebentar. Umar masuk ke dalam, ambil pedang. Keluar, dikejar dua-duanya nih. Ada yang sempat ditebas pedang. Umar sambil kejar dari rumahnya sampai di jalan. Orang pada lihat, kenapa Umar ngejar orang dua orang? Mau dibunuh, gitu kan. Sudah sempat berdarah, mereka lari, gitu. Kata Umar, apakah kalian mendatangi Muhammad, Nabi Muhammad SAW? Sudah dikasih hukum. Datang kepada Abu Bakar, manusia terbaik setelah ya Nabi SAW, lalu memberikan, lalu datang kepada saya, ini hukum saya. Gitu. Ini pedang bagiannya. Gitu. Tapi subhanallah, Islam bukan datang untuk menebas leher orang, gitu kan? Bukan itu tujuannya. Hanya saja teman-teman sekalian, baik kita ini karena terlalu menganggap remeh, mungkin selama ini Al-Quran dianggap ayat Al-Quran atau kata-kata saja atau seperti itulah, akhirnya sampai subhanallah dianggap remeh, gitu kan? Ini orang hanya sekedar mengejar jabatannya. Ya sudah, kemudian dia mengatakan umat Islam dibohongi dengan Al-Maidah 51. Ini kebohongan yang luar biasa ini. Kebodohan, dia mengolok-olok ayat Al-Quran. Dia menganggap ayat Al-Quran itu berarti bisa dipakai untuk bohongin orang. Padahal memang bunyinya jelas mengkafirkan, gitu kan? Nanti akan saya bacakan banyak ayat berhubungan dengan masalah ini. Dia menganggap orang-orang yang menggunakan ayat itu untuk menjelaskan kalau tidak bisa pilih pemimpin muslim adalah orang-orang yang membohongi kaum muslimin. Berarti ulama yang membahasnya juga dianggap bodoh. Luar biasa ini. Sudah ayat Al-Quran diolok-olok Allah dan Rasul. Ingat ya, hukum dalam Islam kalau ada orang mengolok-olok ayat Al-Quran ditebas, emang hukumnya dipenggal lehernya, gitu kan? Kisos itu. Itu dalam Islam. Dan kalau seseorang ketahuan, teman-teman sekalian, hukum kisos terjadi. Kalau ketahuan seseorang itu melakukan satu perbuatan mungkar, misal penyihir lagi praktek kedapatan kepergok, ya. Orang lagi melakukan perbuatan berzina kepergok, gitu. Apa saja perbuatan pelanggaran, gitu. Kalau dia melakukan, kemudian kepergok, dia melakukannya, ketahuan, kedapat, kamera kah, perkataan kah, apalah, ada buktinya, maka hukumnya walaupun dia taubat dihukum. Gak bisa enggak, gitu kan? Ini orang berzina nih, kepergok, lalu kemudian sementara di penjara proses nunggu dia dirajam atau dihukum, kemudian dia bertaubat. Apa hukumnya? Walaupun dia taubat teman-teman, tetap harus dihukum, kena kepergok. Lain kalau orang tidak kepergok, ada penyihir
pernah dia lagi praktek ketangkap. Di tempat prakteknya ada macam-macam, ada buhul, ada segala ketangkap. Maka itu hukumnya harus. Hadits Nabi SAW, haddus sahiru darbatan bis saif. Hukuman penyihir penggal lehernya. Selesai, ketangkap, kepergok. Tapi kalau dia pernah menyihir, dia pernah berzina, dia pernah melakukan perbuatan-perbuatan salah, pernah, kemudian dia taubat sekarang. Allah tidak bongkar itu ke hadapan umum, halayak, bukan ketahuan, bukan kepergok. Lalu dia taubat, diterima taubatnya kepada Allah SWT. Dan tidak ada dalam Islam pengakuan dosa. Oh ya, saya pernah berzina, saya diapain? Enggak. Islam sama Katolik berbeda, gitu kan? Islam tidak ada pengakuan dosa. Sudah bertaubat, ya sudah, silahkan taubat. Dan tidak dihukum lagi dengan perbuatannya yang telah berlalu. Tapi kalau kepergok nggak bisa. Orang ini kepergok mengucapkan kalimat di depan muslimin. Bagaimana caranya? Gitu kan? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dengan sudah minta maaf gampang. Maaf ya, saya tidak bermaksud. Enak benar. Hah? Saya tidak bermaksud bagaimana? Gitu kan? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Hukuman tentu kita serahkan kepada pemerintah kita. Dalam arti kata hukuman ini hukum mestinya. Tidak bisa dia mengucapkan maaf selesai. Gitu kan? Dia sudah tidak boleh muslim ikut dalam pemilihan, dia sudah tidak boleh dalam jabatannya, apalagi memang di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak boleh orang Islam dipimpin oleh muslim di daerah kita mayoritas, mustahil. Banyak ayat-ayat Al-Quran berbicara masalah itu. Kalau ada orang-orang munafik di sekitarnya, muncul orang-orang munafik, subhanallah kelihatan hidung-hidungnya. Mulai muncul sekarang. Oh, Islam itu hanya sebuah histori. Saya baca sebuah sejarah. Ini orang mestinya keluar dari Islam. Hah? Tak usah jadi muslim. Tinggal di sana, tinggal di sini. Ini ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis-hadis Nabi SAW. Lalu terakhir pendapatnya apa? Saya tidak mengolok-olok Al-Quran dan hadis. Terus apa tadi yang kamu bilang itu? Tidak olok-olok seperti apa? Gitu. Dianggap Islam sudah tidak relevan lagi dengan waktu, dengan zaman. Gitu kan? Kemudian dibahaslah masalah menerima maaf. Menerima maaf oke saja. Kita terima maaf, tapi hukum diterapkan. Nggak ada ceritanya itu. Ya. Nggak bisa main-main dengan masalah begini. Karena kalau tidak akan ke depannya terus-menerus akan terjadi seperti ini. Dan subhanallah, saya tidak melihat kecuali ini adalah kebaikan bagi kaum muslimin. Karena umat Islam justru disatukan oleh Allah yang Maha Tinggi dan Mulia di Indonesia dengan perkataan orang ini. Gitu. Allah subhanahu wa ta'ala malah menyatukan muslimin, menyadari tentang pentingnya masalah agama mereka.